Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita boleh masuk ke dalam season yang kedua di dalam program Kasih Kristus. Kembali kita ingin rindu supaya saudara dan saya boleh memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang akan menolong saudara dan saya. Dia Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter. Dia tabib yang ajaib, yang pasti akan menolong jiwa kita, rohani maupun jasmani kita. Tuhan memberkati, mari kita sembah Dia, rohmu yang hidup. Haleluya. Shalom Magdalena, shalom Natalia, shalom Pak Joko Warsito. Tuhan Allah memberkati. Haleluya. Kita satukan hati kita satukan iman percaya kita sembah Dia. Kita katakan rohmu yang hidup. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Shalom Bu Tentrem, haleluya. Shalom Aprilia, shalom, Tuhan memberkati, haleluya. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Kita memuliakan Dia, sukakan hati Dia. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Shalom Cindy, haleluya. Tuhan memberkati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Shalom Balina, Tuhan memberkati. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Your Holy Spirit, Your Holy Spirit, fill me till full, flow inside my body. Amin. Salam Cornelius Sasi, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, haleluya. Lord, Your Holy Spirit, Your Holy Spirit, fill me till full, flow inside my body. My soul is so calm when I'm with you. Inside your shelter, Lord.
mahasiswa, Tuhan memberkati. So you can took me, surrender your present prison. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Your Holy Spirit, your Holy Spirit, recover me. You make me happy. I can only live just by your grace. You always be with me. I open my heart so you can take me. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Haleluya. Engkau Allah yang menyertai kami, Roh-Mu yang memulihkan kami, yang memberi kami kekuatan. Roh Kudus, Roh yang Allah, Roh yang hidup, Roh yang memberkati setiap kami. Haleluya. Kau yang layak disembah. Amin. Haleluya. I open my heart so you can choke me. Fully surrender and set you prison. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. I open my heart. Darah Yesus mengalir. Haleluya. Render and say your praise. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. I open my heart, open my heart. Hallelujah. Hallelujah. Holy surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. I open my heart so you can take me. Fully surrender and set your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan ku buka hati lebih lagi. Haleluya. Salam Pak Trimo, Tuhan memberkati.
disembah. Haleluya. Terima kasih kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami lebih lagi ingin memuji menyembah-Mu, karena Kau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau yang pegang kendali atas setiap kami, baik yang streaming maupun yang live. Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita terus menyembah Tuhan, karena tidak ada yang lebih indah selain ada di dalam hadirat Allah. Amin. Kita percaya di dalam hadirat Allah sesuatu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita sembah Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
begitu percaya kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Biarlah malam hari ini Kau bawa setiap lidah kami untuk memuji menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak terima penghormatan dari hidup. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk Roh-Mu yang terus menyala-nyala di dalam setiap kami. Kami rindu firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena firman-Mu yang akan mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bebas bekerja, Engkau bebas Tuhan melakukan segala sesuatu yang Engkau mau. Karena ini waktu-Mu, ini acaramu, ini milik-Mu, ini pestamu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, tutup bungkus setiap kami yang streaming maupun yang live dengan kuasa darah-Mu. Buat kami memiliki seorang telinga, seorang murid, hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk. Lembutkan setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita masih membahas tentang ketaatan, bagaimana seorang yang hidup taat. Seperti tadi kita melihat di dalam contoh 3 Alkitab tentang Abraham, Nuh, dan Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, yang begitu luar biasa. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kesaksian dari setiap tokoh yang ada di Alkitab, kita benar-benar bisa lebih lagi memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar oleh Tuhan. Karena kita percaya saudara, ketaatan itu menghasilkan buah yang luar biasa. Kita akan terima promosi Tuhan, kita akan menerima posisi yang terbaik. Kita tidak usah bersusah-susah, kita cukup taat memuji menyembah. Seperti firman Tuhan di kemarin saudara, di tanggal 30 ya, kemarin 30 kita menyampaikan tentang bagaimana sebuah Daniel yang begitu taat. Daniel taat kepada Allahnya, maka seketika itu juga sang raja saudara, sang Raja Darius mengubahkan perintah. Karena Daniel di dalam tekanan seperti itu, di dalam masalah persoalan, dia bukan datang kepada siapapun, kepada dunia yang bisa binasa, tapi Daniel datang kepada Allah. Dia datang ke rumahnya, dia langsung naik ke loteng, dia menyembah ke arah Yerusalem, dia berlutut, dia berdoa, dan dia memuji dan menyembah. Itu tanda sebuah ketaatan yang menghasilkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini saudara, kita tadi belajar tentang tokoh Abraham, Nuh, dan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita percaya melalui ketaatan yang sudah dikerjakan oleh Nuh dan Abraham, Allah memberi upah yang luar biasa. Dan saya rindu setiap kita memiliki ketaatan saudara. Biarlah ketaatan itu yang akan menolong saudara dan saya dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau kita taat, Tuhan perhitungkan setiap ketaatan kita ya. Bahkan Yesus waktu di Taman Getsemani sekalipun, pengorbanannya adalah sesuatu yang sangat berat. Yesus tetap menghendaki kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita tadi sudah bacakan di dalam Lukas 22 ayat 42. Yesus rela melepaskan kesetaraannya dengan Allah demi supaya menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya dalam bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara, juga kita sudah ajarkan tadi di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8 ya. Yesus tahu tujuannya di dunia dan satupun dari hal dunia mengabulkan tujuannya sampai hal itu benar-benar tergenapi. Yesus tahu
Yesus ngerti kehendak Bapa, makanya dia melakukan sampai rela mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Dia taat tanpa reserve. Dia tidak membantah. Dia berkata, kalaulah boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus melakukan bagian yang luar biasa. Dan sekarang ini saudara, sebagai murid-murid Kristus, supaya Tuhan rindu kita ini memiliki ketaatan. Kenapa tujuan Tuhan? Supaya saya dan saudara beroleh di bagian di dalam kekudusan Allah, beroleh hidup kekal itu. Dan saudara, kita juga belajar dari Rasul Paulus ya, di kehidupan lamanya, bagaimana saudara mengenal bahwa Saulus waktu zaman belum dia bertobat, saudara, dikenal sebagai pribadi yang sangat kejam. Dia menghajar anak-anak Tuhan. Dia tega membunuh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dibunuh semuanya. Semuanya dibunuh. Ya, tidak dihargai sama sekali. Dibunuh, dianiaya. Dia melakukan hal-hal yang jahat. Dia merusak gereja-gereja Tuhan di waktu itu. Tetapi siapa sangka perjumpaannya dengan Yesus di satu kali, saudara, mengubahkan hidupnya selama-lamanya. Ya, waktu Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Dia langsung ngerti bahwa yang berbicara itu Tuhan. Merubah menjadi orang percaya yang radikal. Paulus menjadi orang percaya yang luar biasa, saudara. Ketaatan sampai mati. Dia mati, saudara, dalam ketaatan. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Betapa luar biasanya Paulus. Dia benar-benar percaya, rela mati demi Yesus. Karena dia tahu siapa Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mengenal pribadi Yesus. Dari mana kita mengenal? Melalui keintiman. Saat kita intim berdua saja dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Saudara mengenal dengan baik siapa Yesus. Saudara tidak akan ragu. Saudara tidak akan gampang menyerah, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah melayani, yang khotbah sekalipun, yang melayani worship leader, singer, berapa banyak yang sudah meninggalkan demi sesuatu yang bisa pudar, yang sia-sia, yang tidak ada jaminan, saudara. Tapi hari-hari ini, saudara, saya percaya kita diperbaharui iman kita. Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di dalam dia tidak ada keselamatan. Saudara, di luar dia tidak ada keselamatan. Hanya Yesuslah keselamatan itu sendiri. Dia pribadi yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Apapun itu, saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Romawi membuktikan bahwa Paulus adalah sosok yang bukan hanya beriman, tapi punya kualitas iman yang disebut taat. Iman yang taat kita buka di dalam Roma 1 ayat 5, saudara. Kita buka di dalam Roma 1 ayat 5. Dan Roma 16 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun. Kita menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama Kristus. Saudara, firman disampaikan seperti saat ini, saudara. Supaya saudara menjadi berkat kembali. Katakan kepada saudara-saudaramu, teman-teman, ayo kita nonton live di IG jam sekian. Supaya apa? Bergabung bersama kami melalui IG PDH yang ada. Supaya apa? Saudara saat menyampaikan seperti itu kepada saudara yang lain, temanmu, saudaramu, siapapun itu, saudara-saudara sudah melakukan kebenaran. Saudara sedang taat, melakukan ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang di ayat yang Roma 16 ayat yang ke-25 sampai 27. Yang Roma 1 ayat 5 tadi, supaya mereka yang percaya dan taat kepada namanya. Supaya semua bangsa menjadi percaya dan taat atas nama Tuhan Yesus Kristus.
Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudara, tugas saya dan saudara membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita dulu, saudara, supaya mereka dibimbing, supaya mereka kepada ketaatan akan iman. Para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Memiliki iman yang taat. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mentor, leader, kita harus memimpin orang yang kita mentori supaya menjadi taat. Jangan dibiarkan, saudara, memang sangat keras. Ya, mungkin sangat keras. Berapa banyak orang yang konseling sama saya, saudara. Kalau memang dia rindu ingin diubahkan, ya bagus, akan bertumbuh. Tapi kalau hanya sekedar suam-suam mau tahu saja, mereka akan melarikan diri langkah 1000, saudara. Terus firman Tuhan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya bagi Dia. Hanya Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Tidak ada yang lain. Hikmat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saya dan saudara bisa taat kalau kita tidak punya hikmat, saudara? Hikmat Kristus tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini melalui tokoh-tokoh Alkitab yang ada, Rasul Paulus yang dulu seorang pembunuh manusia bisa bertobat saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang live maupun yang streaming, malam hari ini kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita bisa menyampaikan kepada saudara kita bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Seperti tadi saudari kita Magdalena, dia minta dukungan doa buat ibundanya Setiorini. Saya percaya malam hari ini buat Ibu Setiorini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami minta belas kasih Kristus turun. Saya percaya Ibu Setiorini dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu, roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan menyembuhkanmu. Bilur Kristus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kita percaya. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan masa depan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus pertobatan terjadi. Amin. Sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin di dalam nama Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga amarga percaya di dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, kita buka di dalam Roma 6 ayat yang ke-15 sampai 18. Roma 6, tolong Mas Bagas bisa bacakan. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang... Amin. Dulu saudara dan saya hamba dosa, tapi saudara ada kata tetapi yang sudah menghilangkan semuanya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran, lanjut, yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Amin. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Beri kemuliaan kepada Allah. Katakan kanan kirimu, mungkin saudara saat ini sedang streaming bersama keluarga. Katakan, kita hamba kebenaran. Kita hamba kebenaran. Kita milik Kristus, hamba kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segenap hati kita telah mentaati pengajaran yang diajarkan kepada setiap kita, yaitu firman Tuhan, karena tidak ada kebenaran lain selain di dalam firman, saudara. Amin. Motivator mungkin pintar di dalam berbicara. Mereka bisa menyampaikan bahasa yang baik-baik, tapi saya percaya kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Harga mati ini, saudara. Saya hanya percaya kepada firman, yang lain tidak pernah saya percayai, saudara. Sekalipun kenyataan saya tidak percaya, karena yang saya percaya hanya firman. Kenyataan bukan kebenaran, catat baik-baik. Kenyataan bukan kebenaran, fakta bukan kebenaran, tapi kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Menurut bagian firman Tuhan ini, seorang menjadi hamba dari orang yang ditaati, di mana hanya ada dua pilihan. Apabila dia mentaati dosa, maka ia menjadi hamba dosa. Tapi apabila dia mentaati kebenaran, maka dia menjadi hamba kebenaran. Mentaati kebenaran harus dengan segenap. Ya, mentaati pengajaran kebenaran harus dengan segenap. Tidak bisa separuh-separuh, saudara. Tidak bisa, yang bagian ini gue mau, yang ini enggak bisa. Kita taat itu berkata bulat, saudara. Taat itu sempurna, taat itu setia, taat itu tak bercacat kerut sedikit pun. Taat itu kudus, taat itu suci, saudara. Maka ia menjadi hamba kebenaran. Dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang dapat dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan apabila hatinya tidak taat kepadanya. Saudara, orang yang tidak taat, dia tidak bisa melayani Tuhan. Kalaupun dia melayani, waktunya cukup pendek. 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sudah hilang, saudara. Tapi kalau kita hamba kebenaran, dipimpin oleh kebenaran, taat kepada kebenaran, tidak ada musimnya. Karena apa? Setiap hari kita tahu, percaya, kita rindu menyenangkan Sang kebenaran, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Senangkan dia, muliakan dia, saudara. Kita muliakan dia. Saya percaya mujizat berlaku sampai hari ini. Mujizat Allah terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita taat, kita setia, kita menyembah dia. Tidaklah penting, ya saudara, buat kita mendengar bunyi-bunyian di sekitar kita, tidaklah penting. Ya, orang yang taat akan menjadi hamba. Tidaklah penting apakah kita terlibat secara aktif dalam sebuah berbagai pelayan. Tidak penting, nggak jadi patokan. Apakah kita, wah aku harus pelayanan dulu. Enggak semua seperti itu, saudara. Tuhan memakai kita dalam talenta yang berbeda-beda. Tidak semua khotbah, tidak semua worship leader, tidak semua singer, tidak semua pemain musik. Ya, sebagai tubuh Kristus, dia kepala banyak hal, tapi kita disatukan untuk bersatu hati, saling topang menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, saudara. Dan sekarang saudara, jelaslah bahwa siapa yang tidak taat kepada Tuhan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8, saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya. Cukup keras firman malam hari ini, saudara. Kita harus tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kemarin kita sudah bahas ayat untuk melawan iblis supaya kita berikat pinggang kebenaran di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Supaya kita berikat pinggang kebenaran, kita berbaju sirahkan keadilan, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itulah yang bisa kita lakukan. Itu
senjata untuk melawan iblis, tinggal di dalam kebenaran, menjadi pelaku kebenaran, yaitu firman Tuhan, supaya saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan melawan iblis, hidup melekat kepada Tuhan. Rasul Paulus berhasil sampai garis akhir karena dia hidup merapat dengan Tuhan. Nuh hidup dengar-dengaran apa kata Tuhan. Abraham lebih lagi, dia taat. Saat dia disuruh pergi ke negeri yang tidak dia kenal, di negeri asing, dia taat. Mujizat terjadi di masa tuanya pun dia menerima seorang anak. Sekalipun waktu itu istrinya tertawa di balik pintu, saudara. Dia tertawa, menertawakan waktu malaikat Tuhan berkata kalau engkau akan memiliki anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita mau serius. Biar kita semua masuk di dalam bahtera Kristus. Kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Allah sehingga Ia akan mendekat kepada saudara dan saya, miliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak dapat melayani dari kejauhan, saudara. Kita harus dekat, kita harus tahu, kita harus mengenal Tuhan. Gak bisa kita melayani dengan jauh-jauhan. Bagaimana kita bisa melayani dengan jauh-jauh kalau kita nggak mengenal pribadinya? Kita harus merapat kepada Tuhan, mendekat dengan segenap hati. Seperti firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Terus bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara dan saya rindu. Tuhan sudah memberi kesaksian yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maut tidak bisa mengambil kita dari kasih Tuhan. Tuhan akan menjaga saudara dan saya dengan tangan kanannya. Itulah sebabnya Allah ditinggikan, Yesus Kristus ditinggikan, karena Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua orang berdosa. Dia lakukan bagian yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari kita semua bertekuk lutut menyembah Dia. Kita sembah Dia. Melalui lidah bibir kita, kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Kita bertelut menyembah seperti yang dilakukan Daniel. Dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah. Dia tidak peduli dengan bunyi-bunyian di sekitarnya. Dia datang ke rumahnya seperti biasa 3 kali menyembah. Berapa kali saya dan saudara menyembah? Kita yang tahu. Mari malam hari ini kita menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan akan menerima kemuliaan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus, pikiran dan perasaan kita bersatu dengan Dia untuk taat kepada Allah, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti pikiran dan perasaan yang telah terjadi, yang telah dilakukan Yesus Kristus saat Dia ada di Taman Getsemani. Demikianlah Tuhan ingin kita seperti itu, saudara. Mari kita taat. Kemarin, saudara, Buram berkata, untuk apa? Buram heran. Saudara, untuk apa saya lakukan semua ini? Karena saya rindu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya dibentuk di atas dasar kebenaran. Saya yang dulu tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal Jesus Christ, yang tidak tahu siapa itu Jesus. Saya hanya manut yang gak ngerti apa-apa. Diajari membaca Alkitab aja sama anak 2 SD. Waktu itu saya tinggal di kota Medan bersama mertua saya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan di saat kita taat, Dia mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita, saudara. Saya percaya roh Tuhan akan bekerja di dalam setiap hidup kita. Kalau kita saja kita mau taat, Tuhan tidak tinggal diam. Ketaatan menghasilkan buah. Ketaatan menghasilkan berkat. Ketaatan menghasilkan pertolongan. Ketaatan
Ketaatan menghasilkan kekuatan. Ketaatan menjadikan pikiran kita jernih. Ketaatan selalu menghasilkan hikmat. Saat kita taat, instruksi Roh Kudus turun di dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita, ada ide-ide yang luar biasa. Salam Pradipta, Tuhan memberkati. Saudara, saat kita taat, Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin di dalam hidup kita. Saudara, Yesus berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, saat kita mengalami badai, bisakah kita berkata seperti yang Tuhan katakan? Ditolong tidak ditolong. Seperti juga yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego. Seperti juga yang dikatakan Daniel. Dia tetap setia, percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Di saat kita serahkan hidup kita, saudara, para firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketaatan menghasilkan buah. Orang yang taat tidak akan kecewa. Orang yang taat tidak akan kecewa, saudara. Tapi orang yang taat akan selalu mengalami berkat Tuhan, akan mengalami kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi, saudara, kita rindu. Biarkan benih firman Tuhan malam hari ini kita taruh. Kita jatuh ke tanah hati yang baik. Jangan tanah berbatu, saudara. Jangan di semak duri, tapi di tanah yang baik, supaya bertumbuh lebat dan menghasilkan buah yang dinikmati keluarga saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketaatan kepada Allah lebih besar daripada ketaatan kita akan dunia yang bisa binasa ini. Kita harus memiliki ketaatan yang lebih besar. Taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taat tanpa reserve. Tuhan rindu setiap kita memiliki iman yang taat. Firman Tuhan mengatakan, kiranya cawan ini boleh lalu daripadaku Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Saudara, biarlah malam hari ini hati kita diubah Tuhan. Kita mau taat. Karena saat kita tidak taat, kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami duka cita. Kita akan mengalami lembah badai, lembah kekelaman. Kita akan mengalami segala sesuatu yang tidak enak, saudara. Tapi di saat kita taat, Allah yang kita sembah, yang kita permuliakan, akan meninggikan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati, saya berdoa. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur. Tuhan sudah beri kami firman yang terbaik. Biarlah kami taat sampai akhir, sampai garis akhir. Sampai Engkau datang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya saat kami taruh tangan kami di dada kami Tuhan, tangan kanan kami di dada setiap kami Tuhan, kami akan mengalami Engkau. Buat kami memiliki hati yang taat. Buat kami memiliki hati yang haus, hati yang rindu, hati yang selalu ingin menyenangkan-Mu. Karena ketaatan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Melalui ketaatan kami, keluarga kami akan mengalami Engkau, akan menyembah Engkau. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Melalui ketaatan kami Tuhan, suami kami akan bertobat, istri kami akan bertobat, anak-anak kami akan bertobat, keluarga besar kami akan bertobat, mertua kami akan bertobat, orang tua kami akan bertobat, seluruh keluarga kami akan bertobat. Melalui ketaatan kami, gereja lokal di mana kami bergereja akan mengalami breakthrough di dalam nama Yesus. Kami percaya melalui ketaatan kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Melalui ketaatan para pelayan-pelayan Tuhan satu dengan yang lain saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan. Ketaatan menghasilkan buah yang luar biasa. Ketaatan menghasilkan kebenaran. Kebenaran kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang memberi hidup. Kebenaran yang membawa damai, kebenaran yang membawa sukacita di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kami semua yang live maupun yang streaming. Biarlah hari lepas hari terus kami menanti-nantikan Tuhan.
Biarlah hati kami selalu rindu untuk menyenangkan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kita taat. Jangan pernah lelah. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sak dina-dina ngrasake sabdane. Terima kasih buat keluarga Burom yang sudah mengirimkan makan malam buat kami yang terbaik. Tuhan memberkati Bapak, Ibu dan seluruh keluarga. Haleluya. Jaya Gusti Yesus lan manut piwulange. Kita masih ada waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Ngrasake sabdane gondali bebakone ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati selawase. Shalom Nia, Tuhan memberkati. Demit ora dulit leloro padha lunga. Salam buwulan, Tuhan memberkati. Rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora dulit, lara padha lunga. Amarga pracaya rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Katakan tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. I need you more. Haleluya. Masih ada waktu 10 menit kita nyembah Dia lagi, saudara. Karena itulah yang Dia suka, menyembah Dia. Haleluya. I need you more. Yesterday I need you more. Foto. I need you more. I need you more. I need you, Lord. Hallelujah. More than the night hate day, more than anything, and Lord, as time goes by, I be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than you can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Haleluya. Lebih lagi, Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. I need. Haleluya. I need you more than ever.
need you, Lord. I need you, Lord. Halo, shalom, shalom, Pak Joko. Haleluya. I see. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya, selamanya Dia tetap Allah. Amin. I need you more. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Tuhan Kau baik atas setiap kami. Allah yang pegang kendali hidup kami. Haleluya. Before I need you, Lord. 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 Tuhan memberkati Natalia. Shalom. Kita percaya malam hari ini, saudara, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kembali esok tanggal 2 kembali kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin. Aduh, saking senengnya ini. Haleluya.